Oke, halo semuanya. Selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mini project mata kuliah SIK berbasis web dengan judul Peta Penyajian Analisis SIK dalam Pembangunan Fasilitas Desalinasi Air Laut berbasis Energi Baru Terbarukan atau EBT sebagai upaya penanggulangan kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samudra Galistiadi dari jurusan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar Angkatan 2021. Nah, sebagai pendahuluan, Indonesia sebagai negara tropis yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa mengalami dua musim yang berbeda, musim kemarau dan musim penghujan, yang keduanya dipengaruhi oleh angin muson. Namun, perubahan iklim global akhir-akhir ini telah mempengaruhi pola cuaca di Indonesia. Menurut penelitian FND tahun 2012, perubahan iklim menyebabkan penundaan awal musim hujan dan akhir musim hujan yang lebih cepat, sehingga durasi curah hujan menjadi lebih singkat. Selain itu, intensitas curah hujan pada musim hujan cenderung meningkat, sedangkan curah hujan pada musim kemarau cenderung menurun. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang maraknya terjadi bencana kekeringan. Kekeringan adalah bencana yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian yang bersifat non-struktural. Kekeringan terjadi secara perlahan, sulit didefinisikan secara cepat, dan sulit dideteksi awal dan akhirnya. Salah satu daerah yang terdampak kekeringan adalah Gunung Kidul, Yogyakarta. Meskipun wilayah tersebut memiliki sumber daya air yang berlimpah dari laut, namun sumber daya air di Gunung Kidul masih mengalami defisit yang signifikan. Nah, analisis SIK diperlukan untuk mengidentifikasi lokasi pembuatan fasilitas desalinasi air laut menggunakan energi matahari yang efisien dan terjangkau, dan dapat digunakan untuk mengatasi kekeringan di Gunung Kidul. Nah, berikut tujuan dari kegiatan mini project ini. Yang pertama, mampu memetakan kondisi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang selanjutnya ada identifikasi lokasi yang optimal untuk pembangunan fasilitas desalinasi air laut berbasis energi baru terbarukan di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya adalah perencanaan infrastruktur yang efisien. Kemudian adalah pengoptimalan penggunaan energi baru terbarukan. Nah, berikut data dan lokasi yang digunakan untuk kegiatan mini project kali ini. Ada data batas administrasi Gunung Kidul, berformat SAP dari Inagio Portal, kemudian ada jaring jalan Kabupaten Gunung Kidul, kemudian ada data kontur yang bisa didapatkan dari Dinas, ada data paparan sinar matahari dari Global Solar Plus, kemudian ada data sebaran kekeringan per kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul dari BPBD Kabupaten Gunung Kidul. Nah, berikut ini secara singkat proyek gagasan mini project kali ini. Jadi, dimana secara singkatnya kegiatan ini bertujuan untuk menentukan lokasi pembangunan fasilitas desalinasi air laut di wilayah Gunung Kidul sebagai upaya penanggulangan bencana kekeringan di lokasi yang strategis dengan menggunakan analisis SIK. Nah, berikut adalah hasil yang diperoleh dari proses analisis dan juga pembuatan peta. Nah, yang pertama adalah peta sebaran kekeringan per desa di Kabupaten Gunung Kidul. Data peta sebaran di samping didapatkan dari BNPB Gunung Kidul. Dari legenda dapat dilihat kekeringan terbagi menjadi 3 jenis, yakni tidak kekeringan, kekeringan, dan sangat kekeringan. Nah, berikut adalah hasil tampilan peta yang menampilkan kelas-kelas pembagian sebaran kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, peta ini diperoleh melalui proses klasifikasi yang didasarkan pada pembobotan terhadap faktor-faktor tertentu yang sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Gunung Kidul, sehingga pada kesempatan kali ini data yang sudah disediakan tersebut kita masukkan dalam software QGIS, kemudian diperoleh hasil seperti berikut. Gambar tersebut diperoleh peta daerah pesisir pantai dengan kekeringan tinggi, mengidentifikasi 4 kecamatan di wilayah pesisir yang mengalami kekeringan: Kecamatan Girisubo, Tepus, Panggang, dan Purwosari. Memiliki desa-desa yang terkena dampak kekeringan. Informasi ini diperoleh dari data sebaran kekeringan dan garis pantai, memberikan gambaran yang jelas mengenai keparahan kekeringan di kecamatan tersebut. Apabila kita perhatikan di gambar, desa yang mengalami kekeringan di daerah pesisir pantai dapat dilihat
dengan indikator berwarna coklat. Ini merupakan hasil intersect dari buffer pesisir pantai 300 meter dengan area sangat kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian selanjutnya ada peta hasil overlay. Peta di samping merupakan peta yang menampilkan daerah yang sudah kita pertimbangkan, dilengkapi dengan buffer dan jaring jalan dan juga garis dari pesisir pantai. Jaringan jalan ditetapkan buffer sejauh 100 meter, sedangkan pada garis pesisir pantai sejauh 300 meter. Pertimbangan juga mengacu pada keadaan di lapangan yang dilihat dari Google Earth dan dirasa memungkinkan untuk dibangun fasilitas desalinasi air laut. Nah, daerah pada peta yang ditampilkan merupakan hasil intersect dari buffer jalan dengan buffer pesisir yang kemudian dilakukan proses klik dengan save file administrasi untuk mendapatkan data atributnya. Nah, selanjutnya adalah peta rekomendasi penentuan lokasi pembangunan fasilitas desalinasi air laut. Nah, berikut terdapat perbedaan pada peta sebelumnya, yaitu pada bagian ini dilakukan pertimbangan terhadap data kontur yang diperoleh dari ekstraksi data Dinas. Nah, hal ini memudahkan dalam pembangunan kawasan. Selain itu, daerah tersebut cukup dekat dengan sawah. Apabila kita lihat, berikut merupakan hasil simbologi titik yang sudah ditempatkan di area rekomendasi penentuan lokasi pembangunan fasilitas desalinasi air laut. Nah, terdapat juga garis kontur yang di dalamnya terdapat indeks kontur berada pada kisaran 10-30 meter. Nah, berikut informasi yang kita peroleh dari titik lokasi pembangunan fasilitas desalinasi air laut yang berisi nama sebagai contoh desalinasi Indrayanti. Nah, berdasarkan kegiatan mini project peta penyajian analisis dalam pembangunan fasilitas desalinasi air laut berbasis energi baru terbarukan atau EDITOS sebagai upaya penanggulangan kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul, dapat disimpulkan bahwa peta sebaran kekeringan digunakan untuk pengelolaan dan mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul dengan memperhitungkan faktor-faktor pembobotan seperti curah hujan, lokasi, jenis tanah, dan penggunaan lahan. 2. Peta daerah pesisir pantai menunjukkan paparan kekeringan di 4 kecamatan dan desa-desa terkena dampak kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang ketiga, peta daerah rekomendasi memperhitungkan buffer jalan dan pesisir pantai untuk mempertimbangkan pembangunan aksesibilitas dengan menggunakan analisis SIG, intercept, dan gate untuk visualisasi yang lebih terfokus. Kemudian yang keempat, peta rekomendasi lokasi pembangunan fasilitas desalinasi air laut mempertimbangkan data kontur dengan prioritas pada daerah yang tidak terlalu curam untuk memudahkan pembangunan fasilitas desalinasi dan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya. Nah, bagian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.